Kemampuan obat menembus plasenta itu mempengaruhi cara kerja dan distribusi obat dalam tubuh. Di sini ada definisi obat teratogen. Obat teratogen adalah zat kimia yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau janin, terutama jika dikonsumsi pada trimester pertama kehamilan. Karena pada masa tersebut itu terjadi organogenesis atau proses pembentukan organ dan alat tubuh. Klasifikasi obat teratogen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu obat dengan sifat teratogenik pasti, yang terbukti secara ilmiah dapat menyebabkan cacat lahir seperti thalidomide, isotretinoin, contoh antibiotik yang dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan gigi dan juga tulang pada janin yang nantinya akan lahir seperti itu. Dan selanjutnya adalah obat yang sering digunakan dalam persalinan. Yang pertama adalah agen uretotonika, adalah obat ini digunakan untuk merangsang kontraksi uretrus baik dalam bentuk persalinan maupun untuk mengontrol pendarahan postpartum. Adapun jenis obat yang pertama yang sering digunakan adalah oksitosin. Oksitosin ini digunakan untuk merangsang kontraksi pada ibu hamil, terutama pada melahirkan saat mau melahirkan. Namun kesimpulannya, kalau kami simpulkan, yang pertama obat saat hamil dan menyusui itu harus dipilih sesuai dengan dan juga ibu hamil gitu. Sedangkan kalau misalkan yang TTD itu hanya diberikan terhadap remaja putri dan juga ibu hamil. Yang paling penting adalah bahwa nanti kalian lihat ya komposisinya, kadar dari FPD itu menurun dibandingkan PPD ya, karena berdasarkan Denyut jantung dan penurunan resistensi pembuluh darah. Selain itu juga akan ada peningkatan volume plasma, namun pada akhir kehamilan akan cenderung menurun. Lalu setelah melahirkan seperti apa tadi? Kalau tadi pada saat kami AMC, kalau setelah melahirkan ibu nifas itu segala macam apa namanya? Jangan sampai nggak ngerti kalau bisa mau ada ANC dan PNC, kalau PNC itu lagi pas. Baik, selanjutnya pada saat dan segera setelah melahirkan, curah jantungnya akan cenderung meningkat tajam, namun akan kembali menurun pada hari pertama nifas dan akan kembali normal pada kurang lebih 3-4 minggu setelah melahirkan. Lalu juga aliran darah yang ada dalam tubuh ini akan dialirkan ke payudara guna untuk memproduksi ASI. Lalu selanjutnya ini adalah perubahan metabolik. Nah, pada saat kita hamil akan ada peningkatan berat badan sebanyak kurang lebih 12 kg, terutama pada trimester 2 dan 3. Selain itu juga akan ada peningkatan berat badan itu tuh terjadi karena berat janin, berat rahim, lalu ada cairan tubuh dan cadangan protein dan lemak. Selain itu juga metabolisme basal kita akan meningkat sebanyak 15% karena pengaruh produksi hormon yang tadi meningkat. Nah, hal tersebut membuat ibu hamil ini cepat merasa panas dan tentu kebutuhan energinya akan semakin meningkat. Nah, setelah melahirkan berat badan akan langsung berkurang sebanyak 5-6 kg. Lalu setelah 1 minggu nifas akan terjadi pengurangan berat badan lagi sebanyak 2-3 kg. Selain itu juga kebutuhan tetap harus ditingkatkan atau distabilkan itu karena kebutuhan untuk menjaga produksi ASI tetap harus terjadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya merupakan sorotan utama kita, yaitu jenis dan mekanisme interaksi obat dan makanan pada ibu hamil dan ibu laktasi. Tapi sebelum melakukan sorotan utama mekanisme awalnya, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa sih kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dan ibu laktasi. Nah, untuk ibu di sini kan
dan laktasi terhadap kondisi gastrointestinal. Yang pertama, gastrointestinal atau GI pada ibu hamil itu merujuk pada sistem pencernaan yang mengalami perubahan selama masa kehamilan akibat dipengaruhi oleh hormon dan juga tekanan dari rahim yang semakin membesar. Tidak ada risiko pada janin, contohnya seperti asam folat dan juga levotiroxin dengan dosis yang sesuai. Kemudian untuk kategori B itu relatif aman seperti amoxicillin dan juga acetaminophen atau paracetamol. Untuk kategori C itu perlu pertimbangan terhadap resiko maupun manfaatnya seperti simekidin, fluoxetine dan juga beberapa antivaskular seperti phenytoin. Karena ada antibiotik sulfat. Mekanismenya ini menetralkan asam lambung untuk mengurangi gejala mah dan nyeri di ulu hati. Efek sampingnya ini diare yang disebabkan oleh magnesium, kemudian sembelit yang disebabkan oleh aluminium, lalu gangguan penyerapan zat besi jika digunakan jangka panjang atau tergantung pada jenis antasida yang digunakan. Kemudian jenis obat selanjutnya yaitu dextromethorphan. Mekanismenya itu menekan batuk dari otak. Efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, mual. Efek ke bayi ini sangat kecil. Kemudian selanjutnya yaitu salbutamol. Mekanismenya ini mengundurkan otot saluran napas sehingga pernapasan jadi lega. Efek sampingnya yaitu jantung berdebar, tremor, dan sakit kepala. Jadi obat selanjutnya itu ada antibiotik, contohnya itu amoxicillin, ampicillin, cefadroxil, centriason. Mekanismenya yaitu menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri mati. Efek sampingnya ini dapat menyebabkan reaksi alergi, diare, dan gangguan pencernaan. Nah ini ada juga obat yang harus dihindari untuk ibu hamil dan laktasi. Yang pertama itu ada NSAID, jenis obatnya itu ibuprofen dan aspirin. Efek sampingnya itu dapat menyebabkan kegagalan fungsi dan resiko hemoragi, menunda dan memperlama proses persalinan. Kemudian ada opioid, contohnya itu kodein dan tramadol, dapat menyebabkan neonatal abstinence syndrome dan depresi pernapasan pada bayi baru lahir. Selain mual dan muntah yang dikarenakan oleh perubahan hormon alami saat kehamilan, mual dan muntah ini bisa juga disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan nafsu makan bahkan sampai sebelumnya jadi kesulitan untuk mempertahankan berat badannya. Yaitu berikut ada beberapa obat yang memiliki efek samping dan perubahan pola makan. Pertama ada suplemen besi, itu zat besinya berperan penting untuk ibu hamil untuk pembentukan sel darah merah dan mencegah terjadinya anemia pada saat kehamilan. Namun suplemen zat besi ini dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, konstipasi, dan juga nyeri pada ulu hati. Nah, karena efek samping ini itu menyebabkan gangguan juga pada saluran pencernaan yang berujung pada penurunan nafsu makan yang diikuti dengan pengurangan dari frekuensi makan yang bahkan ibu hamil itu dapat menghindari beberapa jenis makanan tertentu yang membuat pola makannya itu menjadi tidak seimbang. Yang kedua itu ada ondansetron atau obat untuk antimual muntah. Itu sering dirisetkan terutama untuk ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum atau yang mual dan muntahnya itu berat. Nah ini penggunaannya tuh dampak positifnya itu dia bisa menekan atau mengurangi frekuensi mual dan muntahnya sehingga ibunya itu bisa mengkonsumsi makan dan minuman menjadi dalam kondisi yang lebih nyaman. Namun jika ondansetron ini dikonsumsi lebih banyak atau lebih sering, itu efek sampingnya itu mempengaruhi pola makannya ke sembelit dan juga ke sakit kepala dan membuat mulut itu lebih kering, jadi penurunan nafsu makan itu ada. Terus yang ketiga itu ada asam folat, vitamin B9. Asam folat ini tuh direkomendasikan banget buat ibu hamil karena berperan dalam perkembangan otak dan struktur tulang belakang janin. Namun jika asam folat ini misalnya kayak cemas, depresi, hidup dengan peningkatan sensitivitas terhadap efek
Tadi kalau nggak salah pertanyaannya, jika dalam situasi darurat, gimana prioritas diberikan antara menyelamatkan kondisi ibu dengan penggunaan obat berisiko terhadap janin? Kalau dari prinsip kedokteran itu menyarankan keselamatan ibu jadi prioritas utama karena itu bergantung karena janin itu bergantung pada kondisi ibu. Terus juga untuk penggunaan obat tertentu itu masih dapat dipertimbangkan kalau misalnya manfaatnya itu lebih besar daripada risikonya. Terus juga bisa juga dilakukan dengan terapi dengan dosis yang minimal efektif dan durasinya tuh sesingkat mungkin. Terus juga bisa kita pantau dulu dengan ketat terhadap pasien secara detail apakah pasien tersebut pernah mengalami alergi dan gejala apa saja yang muncul, lalu juga bisa ganti obat dengan jenis yang lain tapi mempunyai efek yang sama. Kemudian juga kalau misalnya kasusnya sulit, itu bisa kita mendapat dari beberapa dokter spesialis seperti dokter kandungan dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.